Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi mengenai zat adiktif. Setelah minggu kemarin kita membahas mengenai zat aditif. Langsung saja, adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, mengenai pengertian dari zat adiktif. Yang kedua, ada jenis-jenis zat adiktif, dan yang ketiga ada dampak penggunaan dari zat adiktif. Langsung saja untuk materi pertama mengenai pengertian zat adiktif. Nah, apa sih zat adiktif itu? Zat adiktif ini merupakan zat-zat apabila dikonsumsi ini dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan, yang mana ingin menggunakannya secara terus-menerus. Adapun zat adiktif alami. Nah, zat adiktif alami ini biasa sering kita konsumsi, yaitu diantaranya ada kafein. Kafein ini berasal dari kopi. Nah, ada juga yang berasal dari teh, yaitu bernama tein. Biasanya setelah minum kopi, orang-orang akan merasa lebih segar. Nah, kenapa bisa terjadi hal tersebut? Nah, hal tersebut terjadi karena kerja dari kafein yang ada di dalam kopi. Nah, selain kafein, masih banyak zat adiktif lainnya. Zat adiktif ini dibagi menjadi 3, yaitu ada narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Untuk yang pertama, mengenai narkotika. Narkotika, nah pasti kalian sudah sering mendengar kata narkotika. Apa sih narkotika itu? Narkotika ini merupakan zat ataupun obat yang berasal dari tanaman. Biasanya zat atau obat ini dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Selain itu juga dapat menyebabkan mengurangi rasa sakit atau menghilangkan rasa sakit, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya apabila sering dikonsumsi. Nah, narkotika ini dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan jika berdasarkan pada potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Untuk golongan pertama, ini narkotika golongan pertama. Nah, untuk golongan pertama ini sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Biasanya untuk narkotika golongan pertama ini tidak digunakan dalam pengobatan. Nah, apa saja narkotika golongan pertama? Yaitu ada heroin atau putau, lalu ada kokain, dan ada ganja. Selanjutnya untuk narkotika golongan kedua. Nah, biasanya untuk golongan kedua ini berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan. Kalau golongan pertama ini potensinya sangat tinggi, jika di golongan kedua ini berpotensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Biasanya golongan kedua pada narkotika ini dapat digunakan sebagai pilihan dalam pengobatan. Contohnya ada apa saja? Contoh dari narkotika golongan kedua yaitu ada morfin, petidin, dan metadon. Nah, dan ada juga narkotika golongan ketiga. Biasanya untuk golongan ketiga ini berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan, dan juga biasanya banyak digunakan dalam pengobatan. Misalnya ada kodein. Walaupun penggunaan dari narkotika golongan ketiga ini berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan, akan tetapi penggunaannya sangat-sangat dianjurkan, harus sesuai dengan resep dari dokter. Jadi tidak bisa sembarang mengkonsumsinya. Nah, tahukah kamu jika penggunaan narkotika
tanpa adanya resep dokter ataupun terjadi penyalahgunaan, maka akan dikenakan sanksi yang terdapat pada Undang-Undang Narkotika pasal 84 maupun pasal 85. Kalian bisa membacanya. Untuk selanjutnya, adapun jenis-jenis zat adiktif yang kedua yaitu psikotropika. Psikotropika ini merupakan obat maupun zat yang berkhasiat psikoaktif, di mana nantinya akan mempengaruhi fungsi otak sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan mental dan perilaku seseorang. Nah, penggunaan zat psikotropika ini biasanya digunakan oleh orang yang sulit tidur, di mana orang yang sulit tidur ini akan mengkonsumsi atau meminum obat tidur, yang mana obat tidur ini termasuk ke dalam golongan psikotropika, sehingga nantinya orang yang sulit tidur ini dapat menjalani tidur yang nyenyak. Oleh sebab itu, dalam penggunaan obat tidur ini harus sesuai dengan resep dokter. Nah, selain tadi narkotika, psikotropika juga dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Di sini ada 4 golongan jika berdasarkan pada potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Nah, untuk psikotropika golongan pertama memiliki potensi yang sangat kuat sehingga menyebabkan ketergantungan. Biasanya untuk psikotropika golongan pertama ini tidak digunakan sebagai obat. Salah satu contoh dari psikotropika golongan pertama ada ekstasi. Selanjutnya, psikotropika golongan kedua. Nah, untuk golongan kedua ini memiliki potensi yang kuat menyebabkan ketergantungan. Sehingga penggunaan psikotropika golongan kedua ini sangat terbatas digunakan untuk atau sebagai obat. Salah satu contoh dari psikotropika golongan kedua ada amfetamin. Selanjutnya, psikotropika golongan ketiga. Untuk golongan ketiga memiliki potensi yang sedang untuk menyebabkan ketergantungan. Biasanya untuk golongan ketiga ini banyak digunakan sebagai obat. Salah satu contoh dari psikotropika golongan ketiga ada pentobarbital dan flunitrazepam. Dan yang terakhir, psikotropika golongan keempat. Untuk golongan keempat ini memiliki potensi yang ringan dalam menyebabkan ketergantungan. Nah, biasanya penggunaan psikotropika golongan keempat ini penggunaannya sangat luas untuk digunakan sebagai obat. Salah satu contoh dari psikotropika golongan keempat yaitu ada nitrazepam, di mana nitrazepam ini biasanya digunakan sebagai obat tidur. Nah, jenis-jenis zat adiktif yang terakhir, yang ketiga ada zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya ini merupakan zat ataupun obat selain narkotika dan psikotropika yang dapat berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat, yang apabila disalahgunakan maupun dikonsumsi dalam jumlah yang besar, maka akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Salah satu contoh dari zat adiktif lainnya di sini ada alkohol, nikotin, dan kafein. Untuk yang pertama yaitu alkohol. Nah, bila seseorang meminum minuman beralkohol, maka kandungan alkohol di dalam darahnya akan semakin tinggi, sehingga menyebabkan orang yang mengkonsumsi alkohol tersebut dapat mengalami penurunan kesadaran dan mabuk. Nah,
Zat alkohol ini dapat diperoleh secara alami, yaitu melalui fermentasi glukosa dengan ragi. Selanjutnya yang kedua ada nikotin. Zat nikotin ini biasanya terdapat dalam daun tembakau, yang mana daun tembakau termasuk ke dalam bahan utama dari pembuatan rokok. Nah, orang yang merokok ini biasanya dapat lebih tahan kantuk dan lebih aktif karena adanya zat dari nikotin ini. Akan tetapi zat nikotin ini juga dapat berbahaya bagi kesehatan karena nantinya bagi orang yang perokok akan menyebabkan kanker paru-paru dan kanker tenggorokan. Dan yang terakhir ada kafein. Nah, kafein ini merupakan zat yang secara alami ini terdapat di dalam kopi. Nah, selain itu, kafein juga terdapat di dalam teh. Biasanya namanya ini dikenal dengan tein. Nah, tein ini memiliki kadar yang lebih rendah dibanding kafein yang terdapat di dalam kopi. Nah, meskipun kafein ini termasuk ke dalam zat adiktif maupun zat psikoaktif, tetapi tidak ada larangan untuk penggunaan atau pengkonsumsian dari kafein ini. Nah, biasanya kafein di dalam kopi atau kita mengkonsumsi kopi ini memiliki tujuan agar tidak cepat mengantuk. Nah, kenapa bisa tidak mengantuk? Karena kadar ataupun zat kafein yang terdapat di dalam kopi ini termasuk ke dalam stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak sehingga tadi tidak cepat mengantuk ataupun merasa tidak ngantuk gitu setelah mengkonsumsi kafein ini. Nah, zat adiktif jika berdasarkan pada pengaruh penggunaan bagi tubuh dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada stimulan, depresan, dan halusinogen. Untuk zat adiktif yang menimbulkan stimulan ini biasanya dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat ataupun fungsi dari organ tubuh lainnya. Seperti contohnya dapat meningkatkan detak jantung, lalu meningkatkan laju pernafasan, dan meningkatkan tekanan darah. Biasanya efek dari stimulan ini akan membuat orang lebih siaga dan tidak merasakan lelah. Contoh dari zat adiktif yang menimbulkan efek stimulan yaitu diantaranya ada kafein, nikotin, kokain, dan metamfetamin. Yang kedua ada depresan. Untuk depresan ini memiliki efek yang berkebalikan dengan stimulan. Jika tadi stimulan ini dapat menimbulkan efek yang meningkatkan aktivitas dari sistem saraf pusat maupun fungsi organ tubuh. Nah, depresan ini akan menghambat aktivitas dari sistem saraf pusat maupun fungsi organ tubuh lainnya, di mana efek depresan ini nantinya akan menurunkan kesadaran dan akan menyebabkan rasa kantuk. Selain itu dapat juga menyebabkan turunnya tekanan darah dan memperlambat detak jantung. Contoh zat adiktif yang memiliki efek depresan diantaranya ada asam barbiturat, lalu ada alkohol dan diazepam. Dan yang terakhir ada halusinogen. Efek halusinogen ini akan memberikan
efek halusinasi atau khayal, atau kalau sekarang sering disebut halu gitu ya. Nah, penggunaan zat adiktif yang memiliki efek halusinogen ini biasanya akan mendengar ataupun akan melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata gitu. Contoh zat adiktif yang menimbulkan efek halusinogen yaitu misalnya ada LSD, lysergic acid amide, dan LSD atau lysergic acid diethylamide. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai dampak dari penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Yang pertama, dampak dari penggunaan zat adiktif jenis narkotika. Di sini ada beberapa contohnya, ada ganja, kokain, lalu ada heroin dan lain-lain. Nah, untuk penggunaan ganja adapun efek dari jangka pendeknya yaitu akan menimbulkan rasa cemas dan rasa gembira menjadi satu. Selain itu lebih banyak berbicara, lalu berhalusinasi, lalu akan menimbulkan berubahnya perasaan waktu dan ruang. Nah, selain itu dapat meningkatkan denyut jantung, mata merah, dan lain-lain. Nah, untuk penggunaan ganja dalam jangka waktu yang panjang ini dapat menyebabkan daya pikir yang berkurang, motivasi belajar turun drastis, lalu perhatian ke lingkungan sekitar berkurang, lalu akan menimbulkan radang paru-paru dan lain-lain. Nah, yang kedua, adapun efek dari penggunaan kokain. Untuk efek jangka pendek ini akan meningkatkan rasa percaya diri, lalu akan lebih banyak berbicara, lalu rasa lelah yang hilang, dan berhalusinasi. Halusinasi penglihatan serta perabaan. Untuk efek jangka panjang dari penggunaan kokain yaitu akan mengalami kurang gizi, anemia, lalu kerusakan pada hidung, dan gangguan jiwa. Nah, selanjutnya ada efek dari penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein. Untuk jangka pendek ini dapat menghilangkan rasa nyeri, lalu ketegangannya berkurang, lalu menimbulkan rasa nyaman, diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Sedangkan untuk penggunaan jangka panjang ini dapat menyebabkan ketergantungan, sehingga nantinya juga dapat menyebabkan meninggal karena overdosis. Yang kedua, ada dampak penggunaan zat adiktif jenis psikotropika. Di sini ada penggunaan ekstasi dan sabu. Untuk jangka pendeknya ini dapat menyebabkan rasa riang, lalu perasaan melambung, lalu menimbulkan rasa nyaman, lalu meningkatkan keakraban. Namun setelah itu akan timbul rasa tidak enak, lalu menimbulkan murung, nafsu makan juga hilang, berkeringat, dan lain-lain. Nah, jika penggunaan ekstasi dan sabu ini dalam jangka waktu yang panjang akan menyebabkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung, lalu gangguan jiwa, dan pembuluh darah di otak juga dapat pecah, sehingga nantinya akan mengalami stroke ataupun gagal jantung, dan berakhir dengan kematian. Selanjutnya ada penggunaan dari obat nipam atau nitrazepam. Tadi
obat nitrazepam ini termasuk ke dalam obat tidur, di mana efek dari mengkonsumsi obat ini nantinya seseorang akan merasa lebih tenang dan otot-ototnya mengendur. Jika dosis yang digunakan ataupun dikonsumsinya tinggi, nantinya akan dapat menimbulkan gangguan bicara, lalu menimbulkan gangguan persepsi, dan jalan pun menjadi sempoyongan. Jika dosisnya lebih tinggi lagi, nantinya akan menyebabkan penghambatan pada pernafasan yang nantinya berujung pada kematian. Dan yang terakhir, dampak dari penggunaan zat adiktif lainnya. Di sini ada alkohol. Nah, akibat jangka pendek dari mengkonsumsi alkohol yaitu akan menyebabkan mabuk, lalu jalan sempoyongan, lalu menimbulkan atau menyebabkan keinginan untuk merusak, dan dapat juga menyebabkan kecelakaan apabila si pengkonsumsi alkohol itu mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Untuk jangka panjangnya itu dapat merusak hati, merusak kelenjar getah lambung, lalu merusak sistem saraf, lalu menyebabkan gangguan jantung, dan meningkatkan resiko kanker. Nah, selain alkohol ada juga nikotin. Nah, selain nikotin yang terdapat di dalam rokok, juga terdapat sekitar 4.000 senyawa yang ada di dalam rokok, termasuk tar dan karbon monoksida, yang mana kandungan-kandungan tersebut ini sangat berbahaya bagi tubuh, yang nantinya dapat menyebabkan kanker paru, lalu menyebabkan penyempitan pembuluh darah, menyebabkan penyakit jantung, lalu tekanan darah tinggi, dan impotensi. Baik, sekian penjelasan materi mengenai zat adiktif. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.